Udah. Oke, selamat pagi contoh lose-lose. Kita akan memulai KP kita. Kita masuk dalam doa minta contoh Yutis ya, mungkin. Kita berdoa Bapak, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dan juga memberikan kekuatan pada kami untuk datang tempat ini. Sebentar kami akan kelas persiapan kalau yang menggerakkan kami, terus juga terus yang akan memimpin KP ini Tuhan. Berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita masuk dalam pelajaran pertama. Ini adalah buku pertama di tahun ketiga triwulan keempat ya. Welcome to family. Jadi selamat datang di keluarga ya. Bulan sebelumnya kita belajar tentang nafsu ya, kebebasan palsu, dimana kita masih sebagai budak dosa ya. Dan saat ini kita belajar hidup yang di atas itu ya, kita masuk ke hidup baru, welcome to family, diambil dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai pasal 4 ayat 7. Poin utamanya, Allah menjadi Bapa kita ketika Dia mengadopsi kita ke dalam keluarganya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tujuan yang pertama, murid bisa menjelaskan bagaimana mereka menjadi anak-anak Allah. 2. Murid bisa memiliki keyakinan bahwa pemeliharaan Allah bagi mereka adalah berasal dari seorang Bapa yang mengasihi. Yang ketiga, murid bisa memahami hak yang mereka miliki sebagai anak-anak Allah. Nah, kita sering mendengar kata adopsi ya. Adopsi mungkin kita semua udah tahu artinya, yaitu mengangkat atau menempatkan diri sebagai anak yang mengangkat anak gitu ya. Nah, dalam mengadopsi, apa kriteria yang biasanya ya seorang anak itu akan diadopsi? Kriteria anak yang bagaimana? Seperti gambar di sini ya, kita melihat pasti kita menginginkan anak itu sehat, bayi itu sehat ya, tidak ada cacat. Dan kita juga mau tahu siapa orang tuanya, bibit bobotnya ya, kita mau tahu. Nah, di sini ada reklame ini yang membutuhkan dibutuhkan segera orang tua angkat. Ada 3 anak yang membutuhkan orang tua angkat. Yang pertama, bayi dengan sedikit cacat ya, bibirnya sumbing. Dia hobinya berteriak dengan menangis, jadi suka berteriak. Kemudian yang kedua, seorang anak remaja pria, ini banyak tato ya di tubuhnya. Hobinya naik motor, maling, mencuri permen anak-anak. Nah, itu hobi anak. Ini gambaran anak yang kedua. Anak ketiga, ini seorang wanita. Ini juga banyak tato ya. Hobinya musik rock, tindik tubuh. Nah, kalau kita sebagai orang tua yang menginginkan anak, apakah kita mau mengangkat salah satu dari ketiga anak ini? Mungkin jarang sekali ya, sedikit sekali orang tua mau memilih anak yang demikian. Orang tua pasti kalau memilih anak ya pasti mau yang terbaik ya. Nah, ketika seseorang ingin mengadopsi anak, tentulah orang tersebut akan tertarik pada bayi yang lucu atau anak yang terlihat sempurna, sehat, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan Allah kita yang mengangkat kita sebagai anak? Allah tidak seperti kita. Dia mengadopsi kita ketika kita mirip pada gambar anak yang butuh segera orang tua angkatnya tadi. Jadi kita bahkan mungkin lebih parah daripada ketiga anak ini. Yang ketiga anak ini dilihat secara jasmani ya, mungkin banyak kekurangan sekali. Dan kita secara rohani juga banyak kekurangan. Kita sering melukai Tuhan, kita sering berbuat hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan ya. Tetapi Tuhan mengadopsi kita meskipun kita banyak kecacatan rohani ya. Nah, kita akan melihat nats kita ya dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 4 ayat 7. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran sedikit. Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh
Paulus ya kepada jemaat di Galatia. Yang menarik dari kitab ini, surat Galatia ini, di sini kita kalau lihat dalam pasal pertama itu ada salam dari Paulus, kemudian di ayat ke-6-nya menyatakan polemik yang terjadi ya. Biasanya kalau kita lihat surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat baik di Roma, di Korintus, Efesus dan sebagainya, itu selalu dimulai setelah salam itu ucapan syukur ya, mengucap syukur gitu ya. Tapi yang ini berbeda sekali, diawali dengan polemik. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di jemaat Galatia, di mana orang-orang Yahudi di sana merasa dirinya eksklusif. Mereka mengajarkan keselamatan yang berbeda dengan Injil yang disampaikan oleh Paulus ya. Jadi mereka mengatakan bahwa keselamatan itu ada jika mereka masuk dalam komunitas orang Yahudi, yaitu apa? Mereka harus disunat supaya diselamatkan ya. Jadi mereka mengikuti hukum-hukum Taurat itu, ritual-ritual yang diberikan, dan mengabaikan Injil, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus yang telah dikabarkan oleh Paulus. Nah, kita akan membaca Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 4 ayat 7. Kita baca secara bergilir. Mungkin dari Lose Santoso ya, bergilir nanti ke Lose Max. Sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang dimaksud ini ialah selama seorang ahli waris belum balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, meskipun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Lanjut, Lose Santoso. Ada apa? 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya apa ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Iya. Terima kasih. Dari bacaan kita itu diawali dari ayat 26. Jadi ini dikatakan bahwa kamu adalah anak-anak Allah ya. Terus diakhiri tadi ya di ayat 7 juga, di pasal 4 ayat 7, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Dan di ayat ke-26 itu menyatakan anak-anak Allah. Kemudian dalam hal ini di ayat 28, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi. Jadi sebelumnya itu mereka ada pembagian ya, orang Yahudi atau non Yahudi, hamba atau orang merdeka. Nah, kita akan melihat perbedaan sebelum dan sesudah ya. Sebelum mereka mengenal Kristus, mereka ada pembagian ya, pembagian kelompok orang Yahudi dan Yunani, laki-laki, perempuan, kemudian hamba dan orang merdeka. Kemudian di pasal 4 ayat 1 ini, sebelum mereka akil balik, mereka adalah hamba. Jadi sebelum akil balik, awalnya saya juga bingung ya, ini maksud dari ayat ini. Jadi di ayat 1 ini, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia berbeda dengan seorang hamba. Jadi akil balik ini Paulus menganalogi seorang anak ya, kalau belum akil balik dia selalu ikut orang tua, terus aturan orang tua ya. Dan
Meskipun dia adalah ahli waris, tetapi dia adalah hamba. Hamba maksudnya dia ada aturan, dia harus mesti ikuti. Dan tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya sampai ia dewasa. Jadi maksudnya apa di sini, bahwa sebelumnya mereka itu, sebelum waktunya kedatangan Kristus, mereka itu terpaku pada hukum Taurat. Mereka melakukan hukum-hukum itu, dan mereka itu menjadi budak ya, budak dalam hal agama ya, dalam prinsip-prinsip keduniawian, kedagingan mereka. Jadi mereka itu melakukan ritual secara mungkin rutinitas aja ya, dan mereka lebih mementingkan ritual atau upacara-upacara itu daripada dari sisi kemanusiaan saling mengasihi, seperti yang Tuhan Yesus katakan ya, kasih yang paling utama, perintah yang paling utama yaitu kasih Allah dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum mereka akil balik, mereka adalah budak. Kemudian mereka takluk pada roh-roh dunia. Mereka takluk pada roh-roh dunia, dan mereka lebih mengikuti kedagingan mereka ya. Meskipun mereka mengikuti hukum Taurat, tapi mereka tidak dengan segenap hati, segenap jiwa ya, segenap akal budi. Kemudian mereka di bawah hukum. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak bisa melakukan hukum secara sempurna, dan mereka semua di bawah hukum. Jadi kalau kita nggak bisa lakukan Taurat itu secara sempurna, kita sudah pasti ya berada kita pasti dihukum ya. Dan pada saat genap waktunya, di ayat ke-26 dengan pasal 4 ayat 7 itu menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah sampai genap waktunya. Jadi di ayat ke-4 ya, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Ini berarti apa? Ada perencanaan Allah dari kekekalannya. Allah merencanakan di awal sebelum genap waktunya. Bukan berarti manusia itu telah melakukan kebaikan, melakukan hukum Taurat, baru Tuhan akhirnya menggenapkan gitu ya, Yesus datang gitu. Tidak ya, tetapi itu dalam perencanaan Allah. Dan Allah mengutus anaknya. Berarti apa? Anak itu sudah ada. Allah itu anak Allah itu sudah ada ya. Bukan berarti anak Allah itu diciptakan, tidak ya. Tapi Allah mengutus anaknya. Jadi Allah mengutus anaknya sehingga kita ini bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi sebelumnya ada pembagian orang Yahudi, orang Yunani. Mungkin di dalam kelas juga para remaja juga ada pembagian ini ya, kelompok-kelompok kita di dalam bergaul gitu ya. Mereka yang pinter dengan pinter misalnya ya, terus mereka yang hobi semua gitu. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak demikian ya, semuanya kita menerima ya. Mereka yang tidak cantik atau tidak ganteng kita tetap terima, mereka yang kurang pintar atau mereka yang pintar ya. Kita adalah anak-anak Allah. Dan sebelumnya kita adalah budak, kita menjadi ahli waris, dan kita memiliki roh ya, roh Allah yang ada di dalam hati kita. Kita tahu manusia itu tidak bisa membuat kebenaran, hati nurani manusia itu jahat, tetapi rohlah yang membuat kita bisa melakukan kebaikan ya, kebenaran. Kemudian sebelumnya kita di bawah hukum, sekarang kita udah ditebus ya, kita telah dibayar oleh hutang-hutang kita, dibayar oleh Kristus. Jadi di sini ada dua perbedaan yang kita tekankan. Yang pertama sebagai ahli waris dengan sebagai budak. Saya ingin memaparkan sedikit budak dan anak ya. Budak seperti dalam gambar ini. Jadi budak mungkin kalau di Indonesia kita bisa melihat pada zaman penjajahan ya.
kita dijajah, kita menjadi budak dari Belanda maupun Jepang ya. Di sini budak diartikan objek properti yang dimiliki oleh orang lain untuk melakukan beberapa bentuk pekerjaan dan lokasi yang ditentukan oleh orang yang memilikinya. Jadi budak itu bukan disebut subjek tetapi objek. Dia diperlakukan ya. Bahkan bisa diperlakukan semena-mena juga. Secara historis orang diperbudak karena orang itu berhutang, melanggar hukum atau menderita kekalahan militer ya. Nah, mungkin di Indonesia juga pernah dijajah ya. Kita mengalami kekalahan militer, kita lebih lemah daripada penjajah ya. Kemudian durasi perbudakan bisa seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu sebelum mereka diberi kebebasan. Ini gambaran tentang budak, kemudian anak. Dalam silsilah keluarga, anak merupakan keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah ego, maksudnya generasi pertama. Anak merupakan buah hati kedua orang tua tanpa memedulikan usianya. Jadi anak itu di bawah orang tua ya. Di bawah anak baru cucu ya. Jadi generasi pertama setelah orang tua. Seorang anak akan dikasihi, memperoleh kenyamanan, perlindungan, menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Ini hak yang diperoleh oleh seorang anak. Itu umumnya gambaran anak ya. Nah, bagaimana anak-anak dalam rohani ya? Sebelumnya kita adalah budak. Jadi perbudakan kita itu adalah karena dosa-dosa kita sendiri. Kita akan lihat dalam Roma pasal 6 ayat 6, kemudian 16 ayat 8. Minta Rosa Acong bacakan 6 ayat 6, kemudian Max ya bacakan 16 sampai 18. Karena kita tahu bahwa manusia kita telah disalibkan supaya dosa kita dengan kuasanya, maka yang kita menghambakan diri lagi pada dosa. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa bila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu telah segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disuruh kepada kamu. Kamu telah diperdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, sebelumnya kita adalah hamba dosa dan saat ini kita adalah anak Allah, anak huruf kecil ya, anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita menaati hukum Allah atau berusaha keras menjadi baik ya. Tetapi Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita akan lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 5, minta Rosalinda Fernandus. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya. Jadi dengan kasih ya, Dia telah mengangkat kita dari semula, berarti dari kekekalan. Sebelum kita ada, Allah itu udah tahu kita nanti dilahirkan kita bagaimana, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ya. Allah tahu, tapi Allah mau mengangkat kita dengan kerelaan hatinya, bukan karena kebaikan kita, usaha keras kita rajin ke gereja, itu tidak menyelamatkan ya. Tapi kita rajin ke gereja karena kita beriman dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan ya, bukan karena kita ingin selamat kita ke gereja, tidak ya. Bagaimana perubahan budak ke anak-anak itu bisa terjadi? Nah, kita akan melihat bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah itu melewati inkarnasi Kristus ya. Dengan cara Allah mengutus putranya dalam Galatia pasal 4 ayat 4 yang telah kita baca tadi ya. Nah, kita sepatutnya tahu ya siapa yang kita percaya, bukan saja apa yang harus kita lakukan. Kebanyakan kita berpatokan apa yang harus kita lakukan secara moral gitu ya.
Tapi kita cenderung tidak melihat doktrin keselamatan Allah itu sendiri. Siapa yang kita percaya? Siapakah Yesus Kristus yang kita percaya itu? Di dalam ayat 4 ini dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan ya. Tadi Allah mengutus anaknya, berarti anaknya itu udah ada ya, udah ada tapi Allah utus gitu. Jadi anak Allah itu adalah Allah, bukan dalam pemikiran kita anak Allah itu kawin gitu ya, kemudian punya anak, tidak ya. Tetapi anak Allah itu kita ada Allah Tritunggal. Anak Allah itu memiliki 3 hakikat yang berbeda, jadi dengan tugas yang berbeda-beda ya. Allah yang merencanakan, kemudian anak Allah yang melaksanakan, kemudian ada Roh Kudus yang menerapkan keselamatan dalam kehidupan orang percaya. Jadi Yesus sendiri adalah anak Allah. Kemudian lahir dari seorang perempuan. Mengapa dikatakan seorang perempuan? Ini sebagai nubuat dari proto evangelin di Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15 yang di mana Allah mengatakan kepada ular yang menggoda Hawa itu ya, bahwa keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ya. Perempuan dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, yaitu kepala ular, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Jadi ini menggambarkan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus keturunan perempuan ya. Dan di sini dikatakan perempuan, berarti apa? Bahwa Tuhan Yesus itu dilahirkan seperti manusia wajarnya ya. Jadi seperti manusia wajarnya, Tuhan Yesus bertumbuh dari janin di dalam perut seorang wanita sampai melahirkan. Jadi ada proses yang harus dia lewati sebagai manusia. Dan di sini kita melihat bahwa Allah itu, Yesus itu tidak diciptakan ya, tetapi Yesus dilahirkan. Dia tidak diciptakan seperti Adam dan Hawa, karena dia adalah Allah dan dia diciptakan sebagai manusia. Dia ada sebagai manusia karena oleh roh ya, oleh roh yang ada di dalam rahim wanita itu, dan dia melewati proses seperti manusia, dan dia adalah manusia 100% dalam hal ini ya, lahir dari perempuan. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 1 ayat 20 juga, dan Yohanes pasal 1 ayat 14, bahwa pada mulanya ada firman, firman itu menjadi manusia. Jadi firman yaitu Yesus ya, dimana pada saat penciptaan ada Allah Tritunggal, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi 100% adalah manusia. Kemudian dilahirkan di bawah hukum. Dilahirkan di bawah hukum. Apa maksudnya di sini? Di sini di ayat ke-4 ya, dan telah takluk kepada hukum Taurat. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah pencipta hukum ya. Allah itu adalah pencipta hukum. Kalau seorang bos memerintahkan membuat aturan misalnya ya, setiap karyawan harus masuk jam 8 pagi. Nah kalau misalnya pimpinan datangnya jam 9, boleh nggak? Boleh ya, karena dia membuat hukum ya. Lagi sharing. Iya boleh ya, karena dia yang membuat hukum. Nah Tuhan itu yang membuat hukum, dia yang memberikan hukum Taurat kepada mereka, memberikan hukum kepada manusia ya. Tapi di sini Tuhan yang memberikan hukum, dia menempatkan dirinya sebagai manusia. Dia merendahkan dirinya sebagai manusia, dan dia harus taat kepada hukum itu. Karena dia sudah menempatkan diri sebagai manusia, dia takluk di bawah hukum. Kita tahu bahwa Yesus waktu 8 hari dia akhirnya disunat juga ya. Jadi dia hidup dalam aturan hukum juga dan taat kepada hukum ya. Dan kita melihat Tuhan Yesus itu bisa melakukan hukum itu secara sempurna ya. Tidak ada dosa yang dilakukan Yesus dalam hal sebagai manusia.
kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Minta Lausekar bacakan. Kemudian Lukas pasal 2 ayat 27 minta Rosalinda Cho Dia ya. yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lukas 2 ayat 27. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Iya. Jadi Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi hukum Taurat itu kan diberikan kepada manusia yang sudah berdosa ya. Manusia sudah melanggar, melawan Allah. Makanya Allah setelah membebaskan mereka dari Mesir, dari penjajahan Mesir, Tuhan memberikan aturan-aturan ya, supaya apa? Supaya mereka bisa berelasi dengan Tuhan, bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, menjadi bangsa yang terpilih sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi hukum Taurat itu diberikan supaya mereka bisa menjaga hidup mereka sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus ya. Dan hukum Taurat ini diberikan kepada manusia yang telah melakukan dosa, sedangkan Tuhan Yesus tidak melakukan dosa ya. Tapi Tuhan Yesus dilahirkan di bawah hukum. Dia rela ya, dia rela merendahkan diri sebagai manusia. Dan dia juga taat. Dia belajar hukum Taurat yang kebaik suci seperti yang kita baca di dalam Lukas tadi ya. Kemudian di ayat selanjutnya yang diutus ya, ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka. Tadi di bawah hukum kita lihat sebentar ini. Nah, lahir di bawah hukum. Jadi Yesus harus menaati hukum yang kita langgar. Dia menaati sempurna dengan sempurna ya. Tidak ada manusia satupun yang bisa mengikuti, yang taat kepada hukum itu. Dan Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai manusia, dia taat dengan sempurna. Sorry. Salah. Nah, kemudian diutus untuk menebus. Kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Minta Limson bacakan. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kudus karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, Tuhan Yesus telah menjadi kutuk ya. Yesus menanggung hukuman untuk dosa kita. Dia membeli kita bagi Allah. Jadi kita berhutang kepada Allah. Kita adalah manusia yang berdosa, tapi Tuhan mau menanggung ya hukuman untuk dosa-dosa kita. Dia menjadi kutuk sampai di kayu salib ya, dimana Allah itu adalah Allah yang kudus dan kita adalah manusia yang penuh kekotoran ya. Tapi kita bisa datang kepada Allah karena Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan dia menanggung dosa manusia, seluruh manusia ya. Jadi dalam hal ini kita melihat Yesus Kristus adalah 100% Allah ya. 100% Allah dan 100% manusia. Dia adalah Allah, jadi dia bisa menyelamatkan kita. Dia adalah anak Allah, dia menebus kita. Dan dia adalah manusia, dia dapat menyelamatkan kita. Jadi hukuman bagi manusia itu adalah mati ya. Sebab kalau kamu makan buahnya kamu akan mati. Allah itu tidak bisa mati. Allah itu adalah kekal. Bagaimana supaya hukum ini bisa berjalan dengan adil? Ya, Tuhan Allah sendiri datang menjadi manusia. Dengan menjadi manusia dia bisa mati ya. Mati secara fisik ya, jasmani. Tapi Allah itu kekal. Allah adalah kekal dan dia rela menjadi manusia sehingga dia bisa menyelamatkan manusia. Jadi ini adalah syarat utama ya, Allah
Dia 100% Allah dan 100% manusia, tidak melakukan dosa ya. Tidak melakukan dosa, dia bisa menyelamatkan manusia, mengangkat kita sebagai anak. Sorry, ini belum terbiasa ini ya, klik arah panahnya. Jadi sekarang kita telah diterima ya, kita telah diterima oleh Allah melalui iman kepada Yesus ya. Seperti yang telah kita baca tadi di ayat 26 ya, ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, apa maksudnya di sini? Kamu adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Tuhan ya, dan ada Tuhan Yesus, kita mengenakan Yesus ya, seperti seorang anak yang mengenakan baju baru gitu ya, sehingga borok-boroknya tidak kelihatan ya dalam tubuhnya. Yang kita lihat bahwa indah sekali dia memakai baju baru ya. Dan begitulah kita mengenakan Kristus. Jadi Kristus yang telah mati bagi kita, telah membayar dosa-dosa kita. Kita mengenakan Kristus, kita berarti apa? Kita percaya, kita menerima Kristus, bahwa Kristus telah memberikan keselamatan bagi kita. Ketika kita menerima Kristus, Allah memandang kita itu bukan kotor lagi ya, tapi dia memandang kebenaran yang ada dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus yang kita kenakan itu. Jadi Allah melihat kita benar. Jadi kita yang sebelumnya memang kita berdosa, kita kotor, tapi kita mengenakan Kristus. Jadi Allah melihat kita benar. Itulah pembenaran ya, dalam doktrin keselamatan, pembenaran yang Allah lakukan bagi kita. Jadi kita dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus, dibaptis dalam Kristus. Berarti apa? Kita percaya menerima. Ketika kita percaya menerima, Roh yang masuk dalam kita. Jadi kita dibaptis dalam Roh ya, di dalam Kristus, dan dilakukan oleh Roh ya. Dan kita dengan demikian disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi ini mengapa kita bisa menjadi anak Allah? Karena kita iman. Jadi seperti air, mungkin kita bisa analogikan air. Ya mungkin ketika kita haus, kita melihat air itu gak bisa langsung hilang dahaga kita ya. Tapi kita mesti membuka keran ya. Kita membuka keran air hingga air itu bisa mengalir dan kita bisa minum. Jadi mungkin kita bisa ibaratkan ya, iman itu seperti keran itu ya. Jadi melalui iman, melalui keran itu kita buka dan kita bisa minum. Jadi begitulah Allah penyelamat kita. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Ya melalui iman ya. Siapa yang menyelamatkan? Yesus Kristus, Allah kita ya. Tapi melalui iman, dengan kita percaya dan kita menerima Allah ya. Tadi sudah, sudah. Next. Selanjutnya, janji bagi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, ada janji atau hak-hak yang telah Allah berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, yaitu yang pertama kita memiliki Roh Kudus yang telah kita baca tadi ya di pasal keempat juga. Roh Kudus memastikan kita adalah anak-anak Allah dan menolong kita menyebut Allah sebagai Bapa. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang bisa berdoa kepada Tuhan ya melalui imam besar yang telah disucikan ya, yang dia meminta pengampunan dosa dirinya sendiri, kemudian dia meminta pengampunan untuk bangsanya. Tetapi saat ini ada Roh Kudus. Ketika kita menjadi anak Allah, kita bisa berdoa langsung kepada Allah kita. Bahkan kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dan ini bisa terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Bait suci terbelah dua. Tidak ada lagi pemisah di mana imam itu harus berdoa untuk
bangsanya ya. Sebelumnya kita melalui perantara, tetapi ini udah terbelah dua. Kita bisa dengan bebas berkomunikasi dengan Allah kita. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita ya. Dan Roh Kudus juga memastikan bahwa saya ini adalah anak Allah. Beda dengan iblis ya. Iblis selalu mendakwa kita. Kamu bukan anak Allah, kamu sudah melakukan dosa sebanyak mungkin. Kamu tidak mungkin diselamatkan. Nah, iblis selalu meneror kita ya. Dia selalu mendakwa kita. Tetapi Roh Kudus selalu ada dalam diri anak-anak Allah dan memastikan kamu adalah anak Allah. Kamu hidup dalam kebenaran ya. Kita memiliki Bapa yang ideal, Bapa sempurna dan mengasihi. Dia tidak pernah bersalah kepada anak-anaknya, tetapi menggunakan kuasanya untuk melindungi kita. Itu Bapa yang ideal. Kita memiliki Papa juga di dunia ini. Papa kita bukan Papa yang ideal ya. Mungkin kita juga bisa kecewa dengan orang tua kita. Tapi di sini kita memiliki Bapa yang ideal, yaitu Allah Bapa sendiri ya. Yang ketiga, kita menerima warisan. Kita menerima ahli waris dan anak-anak Allah dalam Galatia pasal 4 ayat 7 tadi ya. Maka kamu akan menjadi ahli waris oleh Allah. Jadi Allah yang menjadikan kita sebagai anak Allah, dan anak itu biasanya memiliki warisan ya. Kemudian dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5, minta contoh Yudis bacakan. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang bagian sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, sungguh indah sekali ya. Kita hidup tidak ada lagi ratap tangis, dan kita hidup dengan Allah kita ya, dalam satu keluarga yang kudus ya. Dan apa warisan di sini? Kita akan melihat warisan yang tak akan hilang ya. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Meskipun manusia melakukan dosa, tapi janji Allah tetap jalan ya. Janji Allah tidak pernah dipengaruhi oleh dosa yang manusia lakukan. Kadang-kala kita berpikir bahwa ketika kita berdosa, Allah menolak kita. Saya sudah banyak melakukan dosa. Bagaimana mungkin Allah mau menerima saya? Itu biasanya yang didakwa oleh iblis ya. Namun ketika Allah mengadopsi kita, ini prinsip yang kita mesti ketahui, bahwa Dia mengetahui semua dosa kita, dari masa lalu, kini, dan masa depan. Dia tahu apa yang akan kamu lakukan nantinya. Ketika Allah berjanji menjadi Bapa kita, Dia mengetahui semua hal mengenai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu warisan yang tak akan hilang ya. Allah selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itulah unconditional love ya. Kita memiliki hak penuh sebagai anak-anak Allah karena Yesus Kristus. Kebaikan kita, status dan prestasi kita tidak dapat menambahkan kepada karya Kristus. Jadi Kristus mengangkat kita sebagai anak Allah karena Dia mengasihi kita, bukan karena kita telah rajin ke gereja, kita telah berdoa, kita telah membaca firman, tidak, tetapi karena Dia mengasihi kita dan Roh-Nya yang membaptis kita ya, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadi anak-anak Allah.
Jadi rasa syukur ini bukan hanya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau telah menjadikan saya sebagai anak Allah. Tidak. Seperti dalam Galatia pasal 3 ayat 26 tadi, 26-27, kita menjadi anak Allah karena iman. Melalui iman karena kita telah dibaptis dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus berarti manusia lama kita sudah kita tanggalkan. Kita menggunakan baju baru ya, manusia baru. Setiap orang yang melihat kita melihat Yesus dalam diri kita. Apa yang kita lakukan ada kasih di dalam Kristus. Itu rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Tuhan dalam perbuatan kita. Oke, sampai di sini. Mungkin ada tambahan dari contoh. Ya kalau dari saya, yang pertama, kalau nanti misalnya lo ketemu ada cerita nyata atau apa tentang adopsi, ya mungkin itu bolehlah dijadikan di awal supaya nggak terlalu bingung kan. Karena mungkin anak-anak kelas 7 mungkin nggak terlalu ngerti juga adopsi gimana, konteksnya gimana. Ya tapi mungkin kalau ada video atau cerita nyata atau apa, mungkin itu bisa men-trigger mereka lebih paham soal adopsi itu apa. Karena kan memang di pelajaran 1 ini kan sangat menekankan tentang doktrin adopsi. Jadi memang pasti akan cukup berat sih untuk beberapa sebagian anak gitu loh. Nah kemudian setelah itu ada di slide-slide awal kayaknya ada soal kata kita, maksudnya tidak seperti kita itu. Saya lupa di slide itu berapa. Di bawah. Oh, yang Tuhan Yesus itu ya ini. Allah tidak seperti kita. Nah maksudnya kita kan lagi ngajarin nih ke anak-anak remaja. Jadi takutnya mereka anggap oh kita tuh akan mengadopsi orang lagi gitu kan, yang gitu. Mungkin biar tidak membingungkan dengan terminologi kata kita, karena kan nanti sebenarnya itu ngajarin kan dia mengadopsi kita terus ketika kita gitu. Jadi Allah tidak seperti kita, mungkin bisa digambarkan ya. Allah tidak seperti manusia pada umumnya, atau mungkin kalau misalnya ada video atau cerita nyata merujuk ke orang yang itu tadi gitu. Kemudian ada juga di slide budak dan anak Allah tadi yang menjadi anak-anak Allah di bawah lagi. Dia agak di tengah-tengah terus. Ini nih. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena menaati hukum Allah atau berusaha keras menjadi baik, tetapi Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Mungkin perlu ditambahkan, maksudnya kan di awal kan udah kasih tahu nih bukan karena ini, tapi karena apa nih? Oh karena Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Kita buka kita dari Efesus 1 ayat 5, kan di Efesus 1